Shalom, bertemu lagi dalam channel YouTube Hope Media Sabah dalam program Renungan Saat Indah bersama Tuhan, bersama dengan saya, Pastor Elwin Motibi, Pastor Daerah Lotong, Kota Marudu. Dan pada hari ini saya membawa satu renungan untuk kita bersama-sama dengan tajuk Kasih. Mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih dengan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini untuk mendengarkan dan juga merenungkan akan firman Tuhan. Berkati kami dimanapun kami berada ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan hamba-Mu dan juga para pendengar pada saat ini, ketika firman ini disampaikan, firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami, pedoman dalam kehidupan kami bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus kami semua telah berdoa, amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada seorang yang bekerja sebagai seorang penjaga laluan kereta api. Dan dia sangat menyukai pekerjaannya. Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa dia boleh menukar laluan kereta api yang akan melewati ke tempat itu di laluan yang tepat agar tidak bertembung. Ya, jadi kalau ada kereta api daripada arah yang lain dan ada arah yang lain, dia harus pastikan bahwa tidak akan ada pertembungan di antara dua kereta api ini. Jadi dia harus pastikan dia menukar laluan dengan tepat. Dia sangat menyukai pekerjaannya, dan suatu saat ketika dia mau berangkat kerja, dia biasanya pergi bekerja bersendirian. Tetapi pada hari itu, anaknya yang juga merasa tertanya-tanya kenapa ataupun bagaimana sebenarnya pekerjaan ayah saya ini. Bagaimana ayah saya ini bekerja sehingga dia betul-betul menyukai pekerjaannya. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, bolehkah hari ini saya ikut bersama dengan ayah untuk pergi bekerja?" Ayahnya awalnya menolak. Dia berkata, "Oh jangan, karena tempat itu tidak sesuai untuk anak kecil. Siapa tahu nanti kalau ayah sedang sibuk dan kamu bermain-main dan kamu tercedera ataupun bagaimana." Tapi anak itu berkata, "Tapi saya mau melihat pekerjaan yang ayah lakukan. Apa sebenarnya yang membuatkan ayah menyukai pekerjaan ini? Saya mau ikut." Kemudian ayah itu berkata, "Baiklah, kamu boleh ikut, tapi janji dengan ayah. Kamu akan berada di pondok itu, dan kamu tidak akan keluar bermain, dan kamu tidak akan pergi bermain di atas laluan kereta api karena itu sangat bahaya." Dan anak itu berkata, "Saya janji, saya akan tetap berada di tempat yang selamat." Kemudian ayah pun membawa anaknya untuk pergi bekerja bersama-sama dengan dia. Nah, ketika berada di tempat kerja, anak ini sangat mengagumi dan dia juga sangat suka dengan kereta api. Dan ketika ada kereta api yang melewati kawasan itu, dia akan selalu melambai kepada kereta api tersebut, melambai kepada penumpang yang ada di kereta api tersebut. Dan dia sangat senang ketika ada kereta api yang lewat, dan dia sangat senang melihat ayahnya bekerja. Nah, oleh karena anaknya ini terlalu excited, dia terlalu teruja, dia sangat suka dengan pekerjaan ayahnya. Dia sangat senang bila ada kereta api yang melewati tempat itu. Tanpa dia sadar, dia sudah berada di atas laluan kereta api. Dia bermain-main di atas laluan kereta api. Dan tanpa disadari oleh ayahnya bahwa anaknya sudah ada di atas laluan kereta api, dia melihat jadwal ataupun jam ataupun petunjuk. Oh, ini waktunya untuk saya menukarkan laluan supaya ada kereta api yang lewat dan dia akan melewati di tempat yang tepat. Dan dia menekan butang ataupun button untuk menukar laluan kereta api. Karena kereta api itu sudah sangat dekat. Dan ketika dia menekan butang tersebut, ternyata kaki anaknya terjepit di laluan kereta api yang bergerak.
membuatkan anaknya menangis kesakitan dan anaknya tidak boleh bergerak. Ayahnya tidak mengetahui keadaan ini. Dia tidak dapat mendengar karena keadaan kereta api yang sudah hampir agak bising. Dia tidak dapat mendengar tangisan anaknya. Ketika kereta api membunyikan hon, menandakan bahwa sebentar saja lagi dia akan melewati tempat itu. Dan ketika itulah si ayah melihat ke laluan kereta api dan dia melihat anaknya anaknya sedang menangis, kakinya terjepit dan tidak dapat bergerak, dan dia berada di laluan di mana kereta api itu akan lewat. Ayahnya panik. Apa yang saya dapat lakukan lagi ini? Bagaimana saya dapat menyelamatkan anak saya? Satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan menekan semula butang itu dan kembalikan laluan itu di tempat yang sebelumnya. Dan kereta api akan melewati laluan yang tempatnya tidak berada di tempat anaknya, ataupun laluannya bukan di tempat di mana anaknya berada. Tetapi akibatnya adalah akan ada dua kereta api yang akan bertembung di antara satu dengan yang lain. Akan ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang yang mungkin tercedera dan mungkin juga akan meninggal dunia. Ayahnya serba salah. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya tidak menekan butang ini, anak saya akan mati. Kalau saya menekan butang ini, ramai orang akan mati. Anak saya selamat. Dengan perasaan panik. Karena kereta api sudah sangat-sangat dekat. Dia ingin saja menekan dan pergi menyelamatkan, tapi sudah pasti tidak akan sempat. Boleh saja kalau dia menekan dan kemudian dia pergi menyelamatkan, mungkin saja mereka berdua pun akan mati, dan juga akan ada satu pertembungan yang besar juga nantinya dengan kereta api yang lainnya. Akhirnya dengan perasaan yang sedih, dia tertunduk, dia menutupkan matanya, dia mengeluarkan, dia menangis, dan dia berkata, "Maafkan aku, anakku. Aku terpaksa mengorbankan engkau untuk keselamatan banyak orang." Anaknya mati dilanggar ataupun terheret dengan kereta api yang lewat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kisah ini sepertinya mengingatkan kita tentang kisah bagaimana Yesus mati untuk kita di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib hampir sama dengan kisah anak ini. Pengorbanan si ayah hampir sama dengan keadaan pengorbanannya Yesus di kayu salib. Biasanya hanya pengorbanan si ayah untuk menyelamatkan penumpang kereta api dari kematian. Tapi pengorbanan Allah Bapa untuk mengorbankan Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia daripada dosa. Itu perbedaannya. Betapa besar kasih ayahnya kepada orang-orang ramai, dan betapa besar kasih Allah Bapa untuk seluruh umat manusia, sehingga sanggup mengorbankan anak demi menyelamatkan kita daripada dosa. Para penumpang yang ada di kereta api tersebut belum tentu adalah orang-orang yang suci semuanya. Mungkin di antara penumpang tersebut ada juga penjenayah, ada juga mungkin pencuri, ada juga mungkin yang pemabuk. Yang sepatutnya, kalau mau dibilang, anak itu lebih suci berbanding mungkin mereka. Tapi ayahnya mengorbankan anaknya
demi orang-orang ini. Begitu juga dengan keadaannya di dunia ini. Tidak semua orang di dunia ini adalah orang-orang yang layak untuk diselamatkan. Bahkan kita tidak layak sebenarnya, karena kita ini berdosa. Tapi kasih Tuhan itu begitu besar terhadap kita, umat-umat manusia, sehingga Allah Bapa sanggup mengorbankan anaknya untuk menebus kita daripada dosa. Sangat besar kasih Tuhan untuk kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mengasihi Anda dan juga saya. Dan Dia mau kita semua selamat, bebas daripada dosa. Jangan jadikan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai pengorbanan yang sia-sia. Mari kita membalas kasih Tuhan dengan hidup setia kepada Tuhan. Bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita ini setia kepada Tuhan? Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita juga mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kiranya Tuhan memberkati kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan kami yang layak disembah, Tuhan yang penuh dengan kasih, yang telah mengurniakan Yesus Kristus untuk menebus kami daripada dosa, menyelamatkan kami daripada dosa. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu kepada kami begitu besar. Dan terima kasih karena Tuhan senantiasa melihat kami sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang walaupun berdosa, tapi Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan karena pelajaran yang kami dengarkan pada malam ini, itu menjadi satu pedoman dalam hidup kami. Kiranya semua yang sudah mendengar, termasuklah hamba-Mu, akan diberkati dengan firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Semua ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan, melalui Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin.